Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Iza. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari SMK NU Al Barokah, Babat Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kewajiban kita sebagai pendidik adalah mengisi lembaran kertas tersebut. Pendidikan harus berpusat pada guru. Guru harus selalu memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan sebagai penentu seluruh rangkaian pembelajaran tanpa melibatkan murid dalam pencarian konsep pengetahuannya tersebut. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya merasa gagal apabila murid yang saya ajar nilai yang diperoleh tidak mencapai batas KKM. Saya percaya pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa anak bukanlah kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar yang dibawanya sejak lahir, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menjadi seorang pendidik, saya harus mampu menerapkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, engarso sing tulodo, bahwa ketika kita berada di depan, kita harus mampu memberikan contoh yang baik. Yang kedua, eng madya mbangun karso, ketika kita berada di tengah-tengah, kita harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, ketika kita berada di belakang, kita harus mampu mendorong peserta didik. Sebagai seorang pendidik, saya harus memberikan kebebasan kemerdekaan belajar kepada murid sesuai dengan kodratnya, sehingga mampu menumbuhkan sifat inisiatif, inovatif, berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Saya menyadari bahwa aspek kognitif bukan menjadi hal yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti adalah arahan yang diberikan kepada murid sehingga mereka menyadari bahwa kebebasan yang menjadi haknya pun ada batasannya. Kebebasan yang haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekerti akan membentuk murid menjadi manusia yang humanis, manusia dengan hati yang bersih, jujur, memiliki kasih sayang, selamat, dan bahagia. Pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas. Murid perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus memiliki keterkaitan dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan berguna kelak di masyarakat. Pembelajaran bisa dilakukan di laboratorium, terutama untuk murid SMK. Murid SMK bisa melakukan praktik kerja industri, belajar langsung pada dunia kerja dan dunia industri sesuai dengan konsentrasi keahliannya masing-masing. Hal yang akan saya lakukan, yang pertama, menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, mengajak peserta didik dalam merencanakan pembelajaran. Dan yang ketiga, membebaskan peserta didik memilih cara belajar mereka sesuai minat dan bakatnya. Yang keempat, menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga murid mampu mengenali dan melestarikan serta mengembangkan kebudayaannya. Berikutnya, bersama-sama untuk melakukan refleksi dengan menuangkannya menjadi tulisan setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan serta langkah terbaik yang bisa diambil untuk proses pembelajaran ke depan. Demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.